Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 10. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebenarnya pembelajaran ini hanya bahas kuis nilai mutlak part 1 yang udah kalian kerjakan kemarin, tapi saya mau curhat dikit aja. Boleh ya? Boleh dong. Nah, jadi gini ya teman-teman, saya tahu kalian tuh kayak first time banget pakai aplikasi kayak gini, pakai Learning Madrasah, pakai Google Form, terus pakai That Quiz, pakai Zoom, pakai Classroom. Mungkin ada beberapa yang udah pernah, tapi banyak juga pasti yang ini kayak first time gitu. Saya tahu kalian tuh masih bingung. Jadi gini, kan saya kan udah share ya link untuk lihat tutorial kayak mana cara menggunakan si Dead Quiz itu, baik dalam segi via web atau via aplikasi gitu. Itu pun saya share-nya sehari sebelum kuis. Jadi harusnya kalian bisa lihat link yang saya kasih. Terus kalian pahami videonya. Kalau kalian nggak ngerti, nanyanya kan bisa sehari sebelum kuis. Jangan udah pas deadline-nya kalian masih bingung. Bu, ini gimana? Bu, ini harus diapain gitu kan. Nah, menurut saya juga kasih perintah di grup udah jelas. Itu menurut saya loh ya. Ya mungkin menurut kalian itu nggak jelas ya, saya mohon maaf kalau emang nggak jelas. Nah, itu kan saya udah kasih perintah. Pembelajaran ini dilakukan dengan yang pertama, kalian harus isi absen di Google Form karena e-learning madrasahnya belum bisa gitu. Nah, kemudian kalau kalian udah isi absen di Google Form, kalian bisa lanjutkan melihat pembahasan di video di link berikut. Kan saya tulis kayak gitu, artinya kalian harus selesai dulu nih absennya baru lihat video gitu loh teman-teman. Nah, kalau udah lihat video, kalian bisa langsung melakukan kuis di That Quiz yang dapat diakses pukul sekian sampai pukul sekian. Ingat ya, dapat diakses dari pukul sekian sampai pukul sekian dengan tes kode bla 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 bla. Untuk password kalian bisa japri saya. Menurut saya itu udah jelas ya teman-teman, dapat diakses dari pukul sekian sampai sekian. Artinya di luar pukul yang saya tulis kalian gak bisa akses gitu. Dan kalian masih aja ada yang nanya, Bu, kok kuisnya gak bisa dibuka? Ya Allah guys, denger ya guys ya, itu bisa diakses ya dari pukul yang saya tentukan, yang udah saya tulis. Di luar jam itu gak bisa gitu. Saya rasa kalian udah bisalah memahami kalimat-kalimat dan redaksi-redaksi yang saya share di grup gitu ya. Mungkin kalian hilaf aja, it's okay, tapi saya sedih, jujur saya sedih banget. Nah, terus kalian masih ada yang nanya, Ibu ini cara pakainya gimana, saya nggak ngerti. Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi kasiro. Saya udah share tutorialnya loh gengs, kalian harusnya bisa lihat. Dan kalau nggak ngerti kalian jangan nanya pas udah mau mulai kuis, saya lo kalut jadinya gitu ya. Jadi pahami bener-bener, saya tuh share bukan semata-mata supaya banyak views di YouTube, bukan. Itu tuh saya share kenapa, karena kalau saya share di Google Drive itu Google Drive-nya berat, nggak akan cukup gitulah sama video-video yang saya kasih gitu ya teman-teman. Udah deh, segitu aja curhatnya, nanti kebanyakan saya sampai lupa mau kasih materi apa. Mohon maaf kalau misalnya saya tuh sampai curhat kayak gini, karena tuh saya gimana ya, kok kalian nggak paham sih, literasinya tuh kurang banget gitu loh maksudnya. Mohon maaf ya, saya juga bukan manusia yang sempurna teman-teman, guru juga manusia biasa yang sering salah kok gitu. Jadi kami mohon maaf, kami mohon tolong diingatkan jika ada yang menyinggung perasaan kalian gitu. Nggak apa-apa, kami terima kritik asal itu dalam bentuk yang wajar dan sopan gitu ya teman-teman ya. Saya ngerjain soal ini pun 5 menit lebih ya, 5 menit lebih. Ini ada beberapa anak-anak yang mengerjakan soal ini waktunya 1 menit ya, paling lama 2 menit ada. Kalau bener semua, it's okay, saya proud sama kalian, berarti kalian paham banget apa yang saya jelasin gitu kan, karena sesungguhnya ini ada beberapa soal yang gak perlu ngitung gitu ya. Nah, tetapi jika kalian mengerjakan 1 menit atau 2 menit, jawabannya nggak ada yang benar semua. Mohon maaf nih Akang Gendang, kalian ngerjain cuma ngelihat soal klik asal-asalan banget ya. Kalian mau nggak kalau saya kasih nilai asal-asalan?
Jadi kayak saya mau tuh kalian serius lah gitu, capek tahu kalau nggak diseriusin. Oke, udah ya, kita lanjut aja. Tuh kan curhat mulu, maaf ya, saya tuh kalau udah curhat gitu kayak nggak ada remnya. Oke, gini, kan kalian ini udah nih, kalian buka lewat web misalnya zquiz.org gitu kan. Kalian tampilannya kayak gini, kalian masih aja ada yang nanya, Bu itu login emailnya apa Bu? Bu passwordnya apa? Head to the low, kalian lihat di link yang saya kasih. Saya udah bilang wanti-wanti kalian gak perlu login, kalian gak perlu registrasi dalam bentuk apapun, cukup masukkan tes kode ya. Saya juga bilang jika kalian lewat web, kalian ubah dulu setelannya menjadi situs desktop ya. Nah, kayak gini kan tampilannya. Kalian nggak perlu registrasi email di sini. Bu, emailnya apa, Bu? Ya Allahu Karim, saya nggak tahu ya. Saya guru masuk ya, guru masuk gitu. Berarti nggak lewat situ, gengs. Kalian tinggal masukin nih, punya kode uji atau bahasa Inggrisnya have a test code. Kalian tinggal masukkan kode yang udah saya share di kelas. Di grup kelas maksudnya, maaf. Nah, misalnya ada, inget ya, itu kapital semua saya share-nya loh, jangan mengubah-ubah. JDLH misalnya 2DJL gitu kan ya. Kalau udah kalian klik enter, nggak pakai ribet kan. Nah, muncul seperti ini nih, kalian tinggal klik cari nama kalian, misalnya namanya Ani. Nah, password yang di sini kalian japri ke saya kan, misalnya saya kasihnya 123, diklik oke. Kan kalau udah masuk kayak bakal muncul kan dia perintahnya, kalian baca, berdoalah sebelum mulai, artinya kalian harus doa dulu sebelum mulai. Nah, kemudian waktu yang tersedia adalah 30 menit. Jadi mau kalian udah ngerjain 1 soal, 2 soal, ataupun 3 soal, kalau waktunya udah 30 menit ya akan keluar halamannya sendiri. Jadi kalian tuh jangan nanya, Bu, saya baru ngerjain dikit kok udah selesai. Ya waktunya udah habis gitu, atau soalnya udah habis karena soalnya kan cuma 6 ya. Nah, tidak dapat mengubah jawaban. Iya, udah. Di sini kan ditulis kerjakannya dengan teliti ya, jangan cuma ngasal. Maksudnya gitu loh. Do your best. Kalian harus lakukan yang terbaik buat ini. Kalau kalian melakukan yang terbaik, nanti hasilnya juga bakalan baik gitu. Nah, kalau kalian udah mulai start, kalau udah ngerti, ini tuh buat dipahami ya, bukan cuma kayak buat hiasan aja teman-teman. Nah, kalau udah, kalian bisa mulai start testing. Ini soal pertama, X tambah 3, akar persamaan dari akar X dari nilai mutlak X tambah 3 sama dengan 2 adalah, mari kita hitung dulu. Pembahasan. Oke, tadi kita punya soalnya itu, kita harus cari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 3 sama dengan 2. Oke, ini persamaan ya, caranya sama, kalian bisa kuadratkan. Berarti nilai mutlaknya hilang, sehingga X tambah 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. X tambah 3 kuadrat berarti nulisnya 2 kali ya, X tambah 3 sama dengan 4. Kalau udah dikali pelangi, X dikali X kuadrat, X dikali plus 3 jadinya plus 3X. Kalau udah semua yang bawah, sekarang yang atas, 3 kali X plus 3X, 3 kali 3 plus 9 sama dengan 4. Kalau sudah, ini kan bisa digabung ya, X kuadratnya nggak punya teman, ditulis aja, ditambah 6X ditambah 9. Nah, sekarang kita ruas kanan kita ubah jadi 0, artinya dengan cara kita cet aja 4 ya, pindah ruas, yang tadinya di ruas kanan jadi pindah ke ruas kiri, dan tadinya positif bernilai jadi negatif 0 ya. Berarti X kuadrat ditambah 6X, 9 dikurang 4 berarti ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita faktorkan.
X kuadrat, ini X, 5 positif ya, berarti plus 5 plus 1. Kalian coba nanti kali pelangi, hasilnya harus sama dengan yang atas. Berarti kalau sama itu benar. Nah, sehingga di sini ada X-nya sama dengan 5, min 5, dan X-nya sama dengan min 1. Oke, karena kita udah dapet X-nya sama dengan min 5 dan X sama dengan min 1, sehingga penyelesaiannya adalah min 5 dan min 1. Kita cek ada nggak jawabannya. Oke, kemudian soal selanjutnya ya. Kita akan menentukan penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 6 sama dengan 2X. Nah, ini bisa cara lain ya. Kalau tadi kita udah menggunakan yang kuadrat, ini bisa menggunakan yang plus minus. Jadi caranya gini. Oke, tapi sebelum kita cek jawabannya ada atau enggak, kita uji dulu memenuhi atau enggak ya. Kita coba yang negatif 5. Kita masukin aja negatif 5, kan X nya negatif 5, negatif 5 tambah 3. Negatif 5 tambah 3 berarti hasilnya negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2 ya. Benar. Kita coba lagi. Negatif 1 tambah 3. Jadi hasilnya nilai mutlak dari 2 adalah 2. Benar, sehingga HP-nya benar. Ya, kita langsung jawab. Nah, kita kan udah dapet ya min 5 dan min 1. Kita klik. Terus oke. Ini min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Itu kan berarti interval ya, karena nggak ada kata-kata or atau, nggak ada. Berarti kita lihat yang diarsir itu min 1 sampai 3. Yang min 1 sampai 3-nya diarsir adalah A dan B. C, D, E min 1 sampai 3-nya kosong semua. Nah, sekarang kita lihat yang min 1 kurang dari X. Kurang darinya pakai sama dengan enggak. Kalau enggak pakai sama dengan berarti kopong. Kalau pakai sama dengan berarti tompelan atau penuh. Kita lihat min 1 kurang dari X, artinya min 1-nya enggak punya sama dengan sehingga kopong. Oh, yang A kopong, yang B tompelan. Berarti yang B enggak mungkin karena yang B salah. Nah, kita lihat sekarang kurang dari sama dengan 3. Oh, ada sama dengannya, berarti 3-nya tompelan. Berarti jawabannya A. Himpunan penyelesaian dari X ditambah 6 dari nilai mutlak X ditambah 6 sama dengan 2X adalah, ini pilihannya. Cus, mari kita kerjakan. Oke, soal selanjutnya kita harus cari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 6 sama dengan 2X. Nah, tadi kan kita pakai cara kuadrat, ini kita bisa juga loh pakai cara positif negatif. Kita coba dulu yang positif. Maksudnya apa sih? Lupakan si nilai mutlak ya. Yang positif nih ya. X tambah 6 sama dengan positif 2X. Gitu ya, positif 2X. Ya udah, yang X-nya tinggal dipindahin ke kiri, yang 6-nya pindahin ke kanan. Jadi X ini pindah kan, kita cheat jadi negatif 2X. Sama dengan ini juga pindah kan, jadi negatif 6. X dikurang 2X jadinya min X. Sama dengan min 6. Oke, berarti X sama dengan 6. Yang negatif berarti X
tambah 6 sama dengan negatif 2x. Sama, dipindahkan juga. X yang tadi negatif jadi positif. Sama dengan negatif 6. Jadi 3x 1 ditambah 2 jadi 3. Sama dengan negatif 6. X-nya negatif 6 dibagi 3. Jadi X-nya negatif 2. Gitu. Nah, kalau sudah, mari kita uji. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita coba ya. X-nya 6, sehingga 6 tambah 6 sama dengan 2. X-nya 6, berarti 2 kali 6. Kita lihat, 6 tambah 6 nilai mutlak 12. 2 kali 6, 12. 12 sama dengan 12, berarti benar ya. Nah, kita uji yang kedua. X-nya negatif 2. Kita lihat ke sini. Negatif 2 ditambah 6 sama dengan 2 dikali negatif 2. 2 dikali negatif 2. 2 dikali negatif 2. Berarti ini ya. Negatif 2 tambah 6. Berarti berapa? Nilai mutlak 4. 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4. Ini 4. Ini negatif 4. Berarti tidak sama. Jadi salah. Sehingga kita punya HP-nya adalah yang benar aja. HP-nya 6. Mari kita lihat jawabannya 6. Berdasarkan hitungan kita, tadi jawabannya adalah 6 ya. Kita klik. Oke. Sempurna penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 3. Yuk kita hitung dulu. Nilai mutlak X sama dengan 3. Ini gampang. Kalau pertanyaannya kayak gini, kalian bisa pakai yang positif sama yang negatif. Langsung aja, kalau yang positif berarti nilai mutlaknya lupain. X sama dengan 3. Udah nggak perlu ngitung. Yang negatif, X sama dengan negatif 3. Udah nggak perlu ngitung. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 3. Gitu. Kita lihat ada atau enggak. Diperoleh jawabannya A. Si min 3, himpunan penyelesaian min 3 dan 3. Kita klik OK. Oke, kita soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 1 lebih besar sama dengan 3. Oke, kita hitung dulu ya. Nilai mutlak X tambah 1 lebih besar sama dengan 3. Nah, kalau kayak gini kan udah jelas ya, berarti dia berlaku sifat yang itu loh, yang nilai mutlak fx lebih besar sama dengan A. Berarti nanti ada fx lebih besar sama dengan A or fx lebih kecil sama dengan negatif A. Kita langsung kerjakan pakai kayak gini aja ya, yang di dalamnya kita buat yang lebih besar dulu. Berarti fx lebih besar sama dengan A, atau x tambah 1 lebih besar sama dengan 3. Berarti x kita cheat, plus satunya pindah, jadi 3-nya ditulis dikurang 1, sehingga x nya lebih besar sama dengan 2. Gitu ya. Yang kedua, fx lebih kecil sama dengan negatif A. X tambah 1 lebih kecil sama dengan negatif 3. Sama kayak gini juga caranya. X kurang dari sama dengan negatif 3 dikurang 1. X kurang dari sama dengan negatif 4. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih besar sama dengan 2. Gitu ya. Sekarang kita lihat jawabannya ada atau enggak.
Oke, kemudian ke yang selanjutnya, atau misalnya ini kalian mau uji juga nggak apa-apa, kita coba uji ya. Yang ini X-nya kurang dari sama dengan negatif 4, ada sama dengannya berarti negatif 4 boleh. Kita coba negatif 4 tambah 1 kurang dari sama dengan 3. Negatif 4 tambah 1 berarti kan negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 adalah 3. 3 kurang dari sama dengan 3, ada sama dengannya ya, berarti benar. Yang kedua, kita uji lagi pakai 2, sehingga 2 tambah 1 besar sama dengan 3. 3 sama ya, ini lebih besar karena ini teman-teman, berarti ini benar gitu. Oke, kita udah dapet ya jawabannya. X kurang dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan min 4, atau X besar dari sama dengan 2. Yang ini ya jawabannya. Nah, atau kalian bisa gini, kenapa yang A salah, yang A kan gak ada sama dengannya, sedangkan soalnya ada sama dengan. Nah, yang B, yang C, D, E itu udah jelas salah. Kenapa? Karena kalau yang penyelesaiannya interval itu pasti dia tanda pertanyaannya adalah lebih kecil. Kalau yang lebih besar penyelesaiannya pakai or ya, kan udah saya bilang. Oke. Nah, yang ini bentuknya esai ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurang 5 kurang dari nilai mutlak x tambah 4. Mari kita hitung. Pembahasan tadi kita punya soalnya 2 nilai mutlak dari 2x dikurang 5 kecil dari nilai mutlak x tambah 4. Kan gitu, kita coba kerjakan dulu. Caranya kan sama, udah saya bilang, berarti kamu bisa dikuadratkan aja kedua ruasnya. Dan hilangkan nilai mutlaknya kan udah saya jelasin. Berarti nilai mutlaknya nggak ada, 2x dikurang 5 dikuadratkan kecil dari x tambah 4 dikuadratkan. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, 2x dikurang 5-nya 2 kali nulisnya, kan ada kuadratnya, kurang dari x ditambah 4 2 kali juga gitu ya. Nah, kalau sudah, ini kita kali pelangi, 2x kali 2x berarti 4x kuadrat, 2x dikali min 5 berarti min 10x. Yang ini juga sama, min 5 kali 2x min 10x, min 5 kali min 5 plus 25. Nah, yang ini juga sama, kalian kali pelangi, hasilnya x kuadrat ditambah 4x ditambah 4x ditambah 16. Semoga kalian ngerti. Kemudian 4x kuadratnya kita tulis lagi, ini kan sama ya, kita gabung jadi negatif 20x ditambah 25. Ini juga kan x kuadratnya nggak punya teman, ditulis, ini sama, digabung 4 tambah 4 jadi 8x ditambah 16. Kalau sudah, yang ada di ruas kanan kita cheat dengan cara memindahkan ke ruas kiri. 4x kuadratnya tetap ya nggak pindah ruas, x kuadratnya pindah ruas, jalan-jalan ke sebelah kiri, yang tadinya plus jadi minus. Min 20 nya tetap ya nggak pindah ruas. Nah, plus 8 nya pindah ruas nih, jadinya negatif 8x ditambah 25 pindah ruas juga jadi negatif 16 kurang dari 0. Kenapa 0? Karena yang di ruas kanan udah pindah semua jadi di ruas kiri. Kalau udah kita kerjakan, 4 dikurang 1 berarti 3, x kuadratnya jangan lupa. Ini kalau tidak ditulis berarti 1 ya. Yang ini sekarang negatif 20 dikurang 8 jadi negatif 28, x nya jangan lupa.
Kemudian plus 25 dikurang 16, 25 dikurang 16 berapa? Berarti 19x ya. Berarti plus 19x gitu. Kalau sudah, terus ini bisa kita sederhanakan lagi. Oke, maaf, 19 kan gak pakai x ya. 25 dikurang 16, 9. Maaf. Gak pakai x juga. Oke, kurang dari 0. Nah, ini kan semuanya bisa gak sih kalau kita bagi 3? Oh, nggak bisa karena ada 28 kan gak habis dibagi 3. Nah, kalau udah kayak gini kita faktorkan aja. Kalau ada 3x kuadrat berarti 3x. Yang ini x. Nah, 9 di sini ada plus, di sini ada min, berarti ini bisa jadi min sama min. Yang ini 9, yang ini 1. 9 kali 3 27 sama 1 jadi 28. Kalian nanti cek aja sendiri ya, dikali pelangi nih sama nggak hasil kayak yang atas. Oke, sehingga kita punya 3x dikurang 1 anggap sama dengan 0. Maka 3x sama dengan pindah jadi 1, x nya 1/3. 1/3. X negatif 9 anggap sama dengan 0 sehingga x nya 9. Itu ya. Sekarang kita tulis himpunan penyelesaiannya. Ingat ya, kemarin udah saya bilang kalau lebih kecil berarti penyelesaiannya pakai interval x, dimana x kecil ya, nggak pakai sama dengan kecil. 1/3 sama 9 lebih kecil mana? Lebih kecil 1/3 kan? Berarti 1/3 yang di depan, 9 yang di belakang. Gitu, sekarang kita lihat ada nggak jawaban yang kayak gini. Oke, jika sudah, kita lihat nih. Oh, ini yang pertama, baris pertama ada ditambah 25 kurang dari x kuadrat ditambah 8x ditambah bla bla bla. Kita lihat jawaban kita yang sama yang mana. Oh, ada nih. Berarti di depannya 4x kuadrat. Ini 4, ini x. Ibu bikin kuadratnya di mana? Ini saya bikin kotak di atas nggak sia-sia loh. Kuadrat adanya di atas. Gitu. Oh, 4x kuadrat udah, plus 25-nya udah. Oh, yang nggak ada berarti min 20x-nya nih. Min 20. Minnya nggak ada juga, berarti minnya harus ditulis ya. Min 20x. Nah, ini ada nih x kuadrat ditambah 8x ditambah yang belum berarti 16-nya. Gitu, kita ke step selanjutnya. Wah, ini langsung nih, berarti ruas kanannya udah kosong. Artinya yang di ruas udah 0, berarti yang di ruas kanannya udah pindah semua ke ruas kiri. Kita pindahkan aja. Oh, adanya 3x kuadrat dikurang 28x ditambah 9. Baru ada x kuadrat, berarti di depannya pasti 3. Di belakangnya nggak ada semua kan? Kita tulis negatif 28x ditambah 9 gitu. Ini langsung himpunan penyelesaiannya. Tadi kita punya 1/3. 1/3 ini 9 gitu ya. Klik OK. Udah selesai. Kita lihat. Nah, skornya 100 ya. Poinnya 17 dari 17. Kamu udah jawab 13. Yang gak dijawab 0. Benarnya 13. Salahnya 0. Gitu ya teman-teman. Paham? Oke, semoga di kuis selanjutnya kalian bisa jadi lebih baik lagi ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.